merupakan komponen yang sangat vital pada kendaraan. Sebagai sarana penunjang keselamatan berkendara, sistem rem harus kuat untuk menghentikan laju kendaraan. Mekanisme pengereman pada kendaraan besar seperti bis dan truk tentunya berbeda dengan mobil konvensional seperti sedan, SUV maupun MPV. Perangkat pengereman yang digunakan mesti disesuaikan dengan dimensi dan bobot kendaraan tersebut. Rem bis tentunya tidak mungkin hanya mengandalkan booster biasa seperti yang digunakan pada mobil berukuran kecil dan sedang. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengereman khusus untuk kendaraan besar semacam bis. Dan kebanyakan kendaraan ini menggunakan sistem rem angin untuk pengeremannya. Tahukah kalian kenapa bis atau truk menggunakan sistem pengereman angin? Mari kita bahas bersama-sama. Rem angin sendiri adalah sebuah sistem pengereman yang memanfaatkan energi tekanan angin sebagai media penggerak atau pendorong kampas rem. Hal ini dikarenakan sifat angin yang memiliki kemampuan untuk dikompresi. Semakin tinggi tekanan angin, maka semakin besar pula tenaga penekanan rem yang didapat. Sistem cara kerjanya hampir sama dengan sistem suspensi udara yang sudah kami bahas pada video sebelumnya. Komponen pada rem angin hampir sama dengan sistem suspensi udara. Secara umum, komponennya meliputi kompresor berfungsi untuk mengambil dan menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang digerakkan oleh tenaga mesin. Kompresor juga dilengkapi dengan pressure regulator yang akan menghentikan kompresi udara secara otomatis saat tekanan telah mencapai maksimal. Kedua, ada air tank atau tangki udara sebagai tempat menyimpan udara bertekanan yang berasal dari kompresor. Air tank dilengkapi dengan air dryer yang akan menyaring uap air yang terbawa dalam udara. Uap air itu akan dikumpulkan dalam suatu bagian dan akan dibuang melalui check valve. Ketiga, ada brake chamber yang merupakan rangkaian yang berfungsi mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Rangkaian ini terdiri dari membran, pegas diafragma, tuas, dan slack adjuster. Keempat, ada brake valve atau katup udara yang akan membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Kemudian ada air hose yang merupakan selang khusus untuk mengalirkan udara bertekanan. Selang ini terbuat dari karet sintetis dan logam sehingga diharapkan tidak terjadi kebocoran saat mendistribusikan udara. Terakhir ada brake lining atau populer dengan nama kampas rem. Pada bis di Indonesia umumnya menggunakan sistem rem tromol, namun pada bis premium sekelas Scania dan Mercy sudah menggunakan sistem disc brake atau rem cakram. Saat mesin hidup, kompresor akan menyuplai udara ke air tank sehingga tekanan udara di tangki meningkat. Saat tekanan melebihi batas maksimal sekitar 840 kPa, secara otomatis air tank akan membuang udara tersebut ke atmosfer. Saat tekanan udara di bawah 740 kPa, kompresor kembali menyuplai udara ke air tank. Begitulah seterusnya, sehingga tekanan dalam air tank stabil. Udara akan disalurkan ke berbagai komponen pengereman menggunakan air hose atau selang udara. Saat pedal rem diinjak, akan membuka katup yang akan menyalurkan udara dari tangki udara ke brake chamber. Semakin dalam menginjak pedal rem, maka semakin banyak pula volume udara yang dialirkan dan menghasilkan energi pengereman yang lebih besar pula. Pada brake chamber, tekanan angin diubah menjadi gerakan mekanis berupa tuas yang akan menekan kampas rem sehingga terjadi gesekan dengan drum brake dan membuat kendaraan berhenti. Saat pedal rem dilepas, pasokan udara dari tangki akan ditutup.
dan udara yang berada di brake chamber akan dibuang ke atmosfer melalui release valve. Hal inilah yang membuat bis mengeluarkan suara khas seperti kentut saat melakukan pengereman. Sedangkan sistem pengereman yang menggunakan disc brake cara kerjanya hampir sama. Tekanan angin yang akan menggerakkan piston di dalam kaliper untuk melakukan pengereman. Meski digadang-gadang sebagai sistem rem yang terkuat, rem angin juga akan sangat membahayakan jika jarang dicek dan dirawat secara rutin. Kebanyakan masalah yang ditimbulkan adalah tabung angin dan selang yang bocor. Dan jika terjadi, akibatnya rem bis tidak akan berfungsi karena kehilangan tekanan angin dan terjadi kecelakaan. Sebagai penyedia jasa transportasi, sudah menjadi kewajiban para perusahaan otobis untuk menjaga, merawat dan memastikan kendaraan tetap optimal demi mengantarkan penumpang selamat sampai tujuan. Jika ada informasi lain tentang rem angin yang ingin ditambahkan, silakan share di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.